Aksi masyarakat dan mahasiswa Indonesia Timur dukung dan kawal KPU dan Bawaslu. Seluruh data dari KPU, seluruh TPS. Jangan biarkan ada oknum yang ingin mengintervensi kewenangan KPU dan Bawaslu. Maka kami di sini menantang oknum-oknum tersebut, jangan coba-coba mengintervensi KPU dan Bawaslu, kata orator aksi. Keputusan oleh KPU dan Bawaslu itu jelas keputusan yang sah sesuai peraturan. Ada segelintir oknum yang tidak menerima hasil quick count Pilpres kemarin, padahal Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan jika terdapat ada kecurangan, silahkan menempuh jalur hukum ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi, jelas orator aksi. Nanti akan datang ini saudara Bapak Ibu sekalian. Baik itu Ganjar maupun Anies dan bahkan Prabowo yang nanti akan terpilih, itulah menjadi presiden kita. Betul. Kita tidak berpihak oleh satu paslon manapun, baik itu Anies, baik itu Ganjar maupun Prabowo, saudara Bapak Ibu sekalian. Tapi kedatangan hari ini kita di sini, keberpihakan kita adalah kepada konstitusi dan rakyat pada umumnya, saudara Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya demokrasi yang seperti saya gambarkan tadi, bahwa demokrasi sesungguhnya adalah oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu kita hadir di sini untuk menjaga demokrasi ini, menjaga Bawaslu ini. Jangan sampai untuk kemudian diintervensi oleh pihak manapun. Jangan sampai kemudian masuk dan disisipkan kepentingan-kepentingan sesat, kepentingan-kepentingan yang akan merugikan bukan hanya saja rakyat Jakarta, bukan hanya saja rakyat Jawa sentris, tapi semua rakyat Indonesia ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Kita hadir untuk bagaimana memastikan Bawaslu RI ini agar tetap baik-baik saja, agar tetap independen, agar tetap profesional dalam menjaga dan melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, saudara Bapak Ibu sekalian. Oleh itu teman-teman, saudara-saudara sebangsa di setanah air, ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah menempuh di KPU sana, menyampaikan hal yang sama, menyampaikan penyampaian yang sama berkaitan dengan persoalan independensi dan juga menolak segala intervensi baik daripada kelompok-kelompok tertentu yang masuk untuk mencampuri urusan daripada Bawaslu, sehingga Bawaslu dengan kiblat atau arah sebagaimana yang kemudian diperintahkan oleh undang-undang. Kita hadir sebagai representasi bukan hanya saja untuk mendukung Bawaslu, tapi juga menjadi representasi seluruh rakyat dari Sabang sampai ke Merauke, di pelosok-pelosok hingga di Jakarta ini, untuk bagaimana tetap memastikan bahwa pemilu damai itu akan dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan harapan kita. Dan bila kemudian ada yang terpilih dari hasil pemilihan kita di tanggal 14 Februari kemarin, itu menjadi harapan kita bersama dan presiden kita bersama untuk bagaimana menjaga demokrasi ini, menjaga persatuan ini, kemudian menjaga juga yang namanya kesejahteraan dan keadilan kita bersama, saudara Bapak Ibu sekalian. Semua rakyat sudah menentukan siapa pemimpin bangsa depan. Biarkanlah Bawaslu bekerja, mereka mengawasi seluruh data dari KPU, seluruh TPS, dan apakah kawan-kawan melakukan penghitungan di situ ulang. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Masih semangat nggak? Kalau semangat berdiri, semangat berdiri. Semangat dari kawan-kawan. Kita di sini bukan bertamasya atau berlibur. Kawan-kawan, bro, berdiri bro, berdiri bro, semuanya berdiri. Perintah di tangan saya, semuanya berdiri. Karena tanggung jawab aksinya adalah tanggung jawab saya. Berdiri, berdiri kawan-kawan. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ambil spanduknya, dilipat kembali spanduknya, dan kawan-kawan naik ke armadanya masing-masing. Kita menuju ke KPU. Kita menuju ke KPU. Yang memaksa, maka kami bangsa Timur, maka kami warga Nusantara
siap melawan sampai titik darah terhabiskan. Setuju? Setuju? Yang sudah turut andil mengawal, mengawasi dan melindungi segenap masyarakat menyampaikan pendapatnya di depan umum. Jelas tertera dalam Undang-Undang 1945 nomor 9 tahun 1998. Kita seluruh anak bangsa, seluruh masyarakat bebas menyampaikan pendapat di depan umum. Kedatangan kita di sini sudah sangat jelas. Tak lain dan tak bukan, hanya ada satu kata buat KPU, yaitu apa? We love you buat KPU. Betul? Kita datang di sini jelas kita mendukung KPU. Kita mendukung lembaga Bawaslu. Kita mendukung lembaga penyelenggara. Yang mana kawan-kawan? Ada segelintir kelompok, ada kelompok yang sudah jelas kita mengikuti pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Pengeluaran quick count yang begitu cepat, perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei bahwa kemenangan itu berada pada kubu 02 yaitu Prabowo Gibran. Kami mau sampaikan, kita hadir di sini bukan berarti kita mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sepakat? Sangat baru dengan sepakat. Kehadiran kita di sini, kita melawan kelompok yang kemudian ingin mengintervensi daripada lembaga KPU dan Bawaslu. Betul? Konon katanya mereka sudah ajukan, ada beberapa hari yang lalu menjelang 14 Februari 2024, tepat pada pesta demokrasi, pesta rakyat Indonesia, pada tanggal 13, mulai terhitung dari tanggal 12, 13, ada kelompok-kelompok yang kemudian mereka melakukan aksi demonstrasi. Salah satunya di mana kawan-kawan? Di MK, Mahkamah Konstitusi. So, kita lembaga logika saja. Dari hasil kajian mana mereka mengetahui bahwa pemilu 2024 14 Februari 2024 adalah pemilu curang? Mereka memiliki bukti dari mana kawan-kawan? Apakah sudah hasil? Sudah ada hasil? Belum kan? Kok kenapa mereka bisa menyampaikan bahwa mereka membawa data untuk melaporkan bahwa pemilu 2024 tidaklah pemilu? Ini adalah keliru. Orang-orang ini adalah orang-orang puluhan kelompok yang sengaja membuat dari bangsa Indonesia. Mulai bermunculan dari seperti 100 kawan-kawan kita sudah tahu. Siapa yang berani jalan seperti 100? Kita betul. Kita betul. Mereka munculkan isu pemakzulan kawan-kawan sudah tahu. Jelas kalau mereka melakukan konsolidasi bukan terkait dengan yang namanya perpecahan bangsa Indonesia, ya wes, apa-apa, lanjutkan. Tetapi kalau narasinya sudah berpihak kepada kubu-kubu kontra yang sengaja memecah belah bangsa Indonesia, ini kan kepentingan politik. Nah, ini harus ditegaskan oleh pihak keamanan. Begitu. Ini adalah fungsi dan tanggung jawab pihak keamanan, yaitu TNI Polri. Kalau narasinya mereka bawa tidak bermasalah dengan tidak mengarah pada kepecahan bangsa Indonesia, tidak apa-apa. Kita semua warga negara bebas menyatakan pendapat jelas dalam undang-undang. Akan tetapi kalau dari tingkatan KPU itu bermasalah, dicuriga, curang, maka Bawaslu mengambil alih. Mereka titulasi ulang semuanya di tiap TPS dan menyesuaikan data dari KPU. Kenapa saya sampaikan begini kawan-kawan? Karena setiap penyelenggaraan pemilu, badan pengawas pemilu Bawaslu memiliki yang namanya itu Bawaslu, panitia penyelenggara
pemilu. Di tingkatan kota, kabupaten, provinsi, desa, kelurahan, dan dusun, semuanya itu dipasang kawan-kawan. Apabila memang terdapat di KPU curang, maka tingkatannya naik ke Bawaslu. Dan memang dirasa kalau Bawaslu itu kurang maksimal dan masih saja tidak sesuai, maka tingkatan terakhir harus naik ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu baru jelas. Apabila sudah naik ke tingkatan MK, baru ada yang melakukan aksi bahwa memang itu pemilu curang, itu tidak menjadi masalah kawan-kawan. Ini setiap warga negara menyampaikan pendapat, tetapi narasi yang dibangun tidak boleh narasi perpecahan kawan-kawan. Apabila ada kelompok, kami tegaskan, ini sebenarnya yang tadi sudah disampaikan tanggung jawabnya pihak kepolisian dan TNI Polri. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Apabila gerakan-gerakan yang muncul untuk merongrong dan memecah belah bangsa Indonesia, maka pihak kepolisian kalau lambat dan nanti kita di depan. Betul kawan-kawan? Kita depan, kawan siap? Kita lawan kelompok yang provokator, siap? Kita basti mereka, kita lawan mereka. Kami sampaikan, bukan hanya di lembaga KPU dan Bawaslu, tetapi di lembaga manapun, apabila di dalam momentum politik ini ada kelompok yang kemudian mencoba untuk membuat gaduh bangsa Indonesia, mengadu domba sesama anak bangsa, kami sampaikan, kami akan kejar dan kami akan lawan. Betul? Mereka mencoba membangun isu pemakzulan. Selesai isu pemakzulan, tidak kuat, tidak dirasa kuat, mereka bangun lagi isu rasisme. Gitu. Nah, siapa yang bangun ini barang ini? Ya kelompok-kelompok yang kalah, yang tidak mau legowo. Kan sudah sangat jelas, penghitungan cepat dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Kita tidak berpihak kepada paslon manapun. Kita hanya ingin bahwa KPU sama Bawaslu ini bekerja sesuai dengan koridornya. Tidak boleh diintervensi oleh kelompok manapun. Apalagi kita dengar kawan-kawan, saudara-saudaraku, ada beberapa orang oknum yang kemudian dibawa, kalau nggak salah nama itu Senjana atau siapa tuh, Egy Sujana dan beberapa krunya itu ada sekitar 3 atau 4 itu. Mereka dikabarkan diduga sudah memasuki salah satu lembaga KPU atau Bawaslu. Ngapain mereka ke dalam? Kami sampaikan, jangan coba-coba mengganggu KPU, jangan coba-coba mengganggu Bawaslu. Kami akan kejar Anda dimanapun. Kami sampaikan, jangan coba-coba. Betul kawan-kawan? Orang-orang yang ingin pecah belah bangsa ini kita harus lawan, jangan biarkan. Apalagi momen politik ini, apalagi di momen politik seperti ini. Kami sampaikan kepada gerakan-gerakan yang buat gaduh, gerakan-gerakan yang provokator, jangan sampai kami ke sana, kami bubarkan kalian. Kalian tidak boleh mengintervensi. Ini tugas kami juga sebagai anak bangsa. Kami tidak mau lagi perpecahan di bangsa ini. Sudah cukup. Negara ini adalah negara berkembang, negara yang sebentar lagi akan maju. Maka dari itu tidak boleh melakukan gerakan provokatif, gerakan yang ingin memecah bangsa Indonesia. Maju. Abang-abang yang kepolisian yang kami hormati, sepertinya kami menghadapi demokrasi. Kami bicara yang bahasa sederhana, tolong membantu mereka. Provokator itu tidak bangsa juga Indonesia, bro. Membantu mereka. Kalau mereka masih kepingin, mereka masih bandel dengan kalian, kami siap keluar dan raga mau tangkap saya pada penahun siap. Begitu. Kami ultimatumkan, karena kami tahu itu sejarah siapa sih. Kami tahu dia dulu zaman SD, dia menciptakan bui dari dulu. SD yang anda jauh, setelah itu dia jadi dalam nama SD, mulai dia.
Artinya gerakan-gerakan itu hanya karena merah dan biru, bro. Gitu. Kami datang hari hitam, Bapak ya. Kalian harus tahu, ini karena ini kalian itu. Anda mau ngawal tuh apa? Potong yang makar-makar. Anda pikir Anda jago? Hei, yang mau melawan hasil. Saya di Umur. Mau berapa tahun di penjara, kami siap untuk membagikan Anda. Kalian punya orang-orang yang kemudian katanya sudah masuk, kami tahu siapa mereka. Musuhnya mereka kami tahu. Bahkan mereka takut berdialog kita dengan kami. Mereka takut kami menunjangi mereka karena teori yang mereka baca itu hanya masih sepenggal. Begitu. Jadi ya pengalaman sayang, ini senyum Indonesia ini bro. Bubarkan mereka. Bila kan ada aturan itu bro, untuk menjaga keamanan menuju pemilu, pas momentum pemilu dan pasca pemilu. Yang menjaga keamanan itu apa? Ya itu dari orang-orang begitu tuh. Jangan sampai itu ditutupi itu. Ya kan? Organisasi radikal tuh. Tangkap mereka. Kalian tahu nggak kenapa kita suruh bubarkan? Ya, bubarkan karena begini. Mereka itu otaknya cuma satu, biar media ambil. Mereka tuh paham akan itu. Media ambil baru bisa berluaskan. Provokasi jalan gitu loh. Makanya Hitler itu dia bilang, siapa yang menguasai media maka dia akan menggengkami di dunia ini. Maka baiklah mereka sebelum media ambil. Ini kami sayang kalian, biar kalian jangan punya pekerjaan ribet kan. Kita kasih tahu sama kalian. Makanya lihat, berantakan tuh mereka tuh. Yang penting media itu mereka provokasi orang, dan emosi, pukul. Nah iyalah, kalau lu provokasi gua pasti tabok. Gitu loh, apalagi dengan jalan dulu, saya paling benci orang boleh mau berbicara tuh. Begitu. Jadi ya, dulu kembalikan saja. Kalau juga lawan. Dimanapun tempatnya tadi masa bodoh. Ini begitu. Bukan kami musuh memperjuangkan, akan saya memperjuangkan. Abdul Rasul Nampau untuk berjuangkan ini dari sini. Begitu. Jadi kami punya mata personal. Abang-abang saya lihat kemana? Ya, kawan-kawan tuh, bersama apapun emosi kita percayakan kepada pihak kepolisian, abang-abang kita untuk kemudian menangani mereka. Satu instruksi, satu perjuangan. Ya, gitu. Ya kami tahu, intinya omong kosong, pastikan. Bila mereka berhenti, gaya-gaya kalau om mereka bilang, dia bilang lontong itu, kayak lontong seperti ini deh.